Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Senang berjumpa dengan kalian. Kita akan beribadah ya bersama-sama pada hari ini. Oke, siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Haleluya Bontang. Shalom adik-adik. Halo. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Nah, sudah siap. Adik-adik sebelum ibadah, adik-adik siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Nah, kalau sudah menyiapkan semuanya, mari kita memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita angkat suatu pujian yang mengatakan halo halo Allah Allah. Maka undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Biar apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini Tuhan mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Mau Bertobat. Nah, seperti tema firman Tuhan kita ini, mari kita penuh sukacita memuji nama Tuhan, karena kita penuh dengan sukacita. Mari kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, oh sukacitaku. Temu juru selamatku.
dengan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menjalankan kantong persembahan kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan tabur firman-Mu kepadaku. Hai, Shalom anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Om Robi pada hari Minggu ini. Ya, sukacita juga bisa jumpa lagi dengan kalian. Om Robi harap kalian dalam keadaan sehat, gembira, dan tetap ikut dalam ibadah sekolah minggu walau kita masih beribadah secara online melalui media YouTube. Anakku yang terkasih, pagi ini setelah Minggu Paskah, minggu lalu baru saja kalian lalui, dan pagi ini ada satu hal yang sangat prinsip, yang sangat penting untuk kalian ketahui yang akan Om Robi khotbahkan, yaitu tema Aku Mau Bertobat. Wow, bagus sekali ya temanya. Dan sebelum kita mulai, baik kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, saat ini hamba dan anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kami tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami coba untuk melakukan firman itu setiap hari. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Nah anak-anakku, kitab Korintus 1 Korintus 5 ayat 6b sampai 8 itu menceritakan tentang seruan ataupun keinginan ataupun perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka kembali kepada ajaran Kristus mula-mula. Loh, kok bisa kembali ya? Iya, ternyata karena di kota itu banyak sekali aliran-aliran dan mereka menyatakan satu aliran menyatakan yang paling baik dan mereka bisa menghina aliran yang lain.
sehingga meresahkan jemaat di Korintus. Nah, untuk itu, baik kita baca dulu Alkitab, buka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai dengan ayat ke-8. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, anak-anakku yang terkasih, kota Korintus ini sama dengan seperti kota di Balikpapan, kota di Bontang, dia ada di pinggir laut ya. Nah, karena pada zaman Rasul Paulus, semua perdagangan itu terpusat di kota-kota yang ada di pinggir pantai atau pinggir laut. Jadi ramai sekali kota Korintus ini ya. Nah, berakibat juga kota ini menjadi pusat perdagangan internasional zaman Rasul Paulus. Sehingga bangsa-bangsa banyak berkumpul di Korintus. Beragam macam model bangsa-bangsa kita bisa jumpai di Korintus. Karakter, ada yang baik, tentu ada yang tidak baik. Juga kepercayaan, banyak sekali. Nah, pada saat itu Rasul Paulus melihat, banyak juga jemaat di Korintus ini sudah mulai meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran ajaran Kristus. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan, hai jemaat Korintus, sebaiknya kamu kembali ke ajaran yang mula-mula. Jadi Rasul Paulus menggambarkan seperti marilah kembali kepada roti yang tidak beragi. Karena roti yang beragi itu sudah jadi besar, sudah gemuk, akhirnya hilang inti sari daripada roti itu sendiri. Itu adalah gambaran dari kota Korintus. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Sehabis Paskah, tentu anak-anak sudah memperoleh telur Paskah, banyak yang memainkan games yang sudah diajarkan oleh guru-guru pada minggu lalu. Siapa yang berhasil tidak menyentuh telur Paskah? Baik dia yang akan memperoleh hadiah telur Paskah ya, telur dosa maksud Om Robi. Anakku yang terkasih, bertobat dan kembali kepada perintah Kristus. Itu artinya sebelumnya kita sudah banyak berbuat kesalahan. Kesalahan apa ya? Coba kalian periksa. Satu hari saja, pernahkah kalian tidak berbohong kepada orang tua? Ayo siapa yang satu hari tidak pernah berbohong kepada orang tua, angkat tangan. Ya, bagus ya. Kemudian, pernahkah kalian satu hari tidak bermusuhan dengan kakak, dengan adik? Atau jengkel sehingga memaki-maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus kepada kakak ataupun adik? Atau kepada mama papa? Ayo siapa? Atau pernahkah satu hari kalian melawan bapak dan mama? Disuruh bangun pagi-pagi untuk sekolah minggu. Malas minggu depan saja. Om Robi harap. Ya, anak-anakku, memang banyak hal-hal yang terkadang kita lupa bahwa itu kelakuan ataupun perilaku yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi tetap saja kita lakukan. Ya. Bukan hanya anak-anak, ya. Kakak-kakak, orang dewasa, kadang-kala Om Robi juga melakukannya itu. Lupa kalau ini tidak memuliakan nama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, artinya apa?
Roh Tuhan itu ada di dalam hati kita. Pernah melihat satu gambar ilustrasi Tuhan Yesus mengetuk pintu? Nah, kalau kita membukakan pintu itu berarti kita terima Tuhan Yesus, maka dia akan diam di dalam hati kita. Artinya, semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, seharusnya itu diperintah oleh Tuhan karena dia yang ada dalam hati kita. Tapi sungguh merupakan satu kelakuan yang tidak terpuji kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak mencerminkan hal-hal yang membuat Tuhan senang. Baik, itu adalah pelajaran tentang pertobatan ya. Kalian bisa lakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak siapa yang suka sering marah-marah, ya belajar untuk tidak suka marah ya. Belajar mendengar, karena orang yang marah itu dokter bilang cepat tua. Iya, kalian kan masih muda ya. Atau siapa yang malas untuk menolong papa dan mama. Nah, kalian bertobat, mulai hari ini kalian harus rajin untuk menolong papa dan mama. Karena kalian ini adalah makhluk Tuhan yang Tuhan titipkan kepada papa dan mama. Jadi kalian harus bantu mereka ya. Atau siapa yang malas belajar? Atau siapa yang suka setiap hari bermain dengan gadget, dengan HP, main game, sehingga tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur. Kalau ke sekolah minggu, lebih baik main game aja. Ayo siapa? Oh, nggak ada yang angkat tangan, berarti semua tidak pernah melakukannya ya. Iya, itu yang Om Robi harapkan. Jadi kalau ada, hari ini kalian harus bertobat, tinggalkan hal itu semua. Karena itu akan membentuk karakter kalian sampai kalian dewasa. Kalau mulai sekarang, mulai masa kecil, kalian rajin mendengar firman Tuhan, kalian melakukan perintah Tuhan, taat kepada orang tua, Om Robi yakin sampai besar kalian akan menjadi manusia-manusia super, orang-orang pintar yang takut akan Tuhan, dan pekerjaan kalian akan diberkati. Ya, pagi ini salah satu ibu guru memberi contoh ya. Kira-kira apa saja ya kelakuan atau perilaku yang harus dirubah yang memerlukan pertobatan. Mari kita lihat cuplikan video dari ibu guru yang satu ini. Misalkan kebiasa menyembah berhala itu kan bisa juga perbuatan-perbuatan lama seperti biasaan mencuri. Misalkan kalian yang sekolah di kantinnya main ambil aja maksudnya tidak dibayar. Menganggap itu nggak ada orang yang lihat. Jadi pertobatan itu yang ditekankan ya. Iya. Boleh juga Supaya kita memperoleh kehidupan baru, murni kembali. ya, karena lebih cari yang berhubungan dengan anak-anak itu kan kehidupannya sehari-hari gitu. Oke, thank you. Anakku yang terkasih, ya demikian tadi contoh, itu salah satu contoh ya. Semoga itu tidak terjadi kepada kalian. Jadi pagi ini, minggu pagi ini, Om Robi harap kalian tetap paham dengan firman Tuhan yang barusan kita baca. Kemudian kita merenungkan, kita belajar sama-sama. Temanya aku mau bertobat, bukan hanya kita sebut saja atau kita baca saja, tetapi kita lakukan. Niscaya kalian menjadi anak-anak yang super, anak yang pandai, membanggakan orang tua, dan terlebih lagi Tuhan Yesus akan bangga melihat kalian. Anakku, baik, kita akan berjumpa lagi minggu depan pada acara ibadah anak sekolah minggu Gereja GKI Haleluya Bontang, tetap secara online karena masa COVID belum berakhir. Jadi tetap kalian di rumah, belajar dari rumah, semua dilakukan dari rumah, hindari kerumunan ya. Sebelum berpisah, Om Robi ajak kalian untuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih kalau hamba-Mu boleh memberi satu gambaran dari firman Tuhan kepada anak-anakku yang terkasih ini, sehingga mereka dapat mengerti bagaimana mereka harus bertobat kalau mereka melakukan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Demikian anak-anakku, sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkatkan suatu pujian yang mengatakan kasih, kasih, kasih. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dari firman Tuhannya bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan pimpin kami sepanjang sepekan yang akan datang. Biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.